Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Wa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak dan begitu besar, terutama nikmat iman dan Islam. Nikmat kita bisa melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah nikmat terbesar dalam hidup kita. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau sampai akhir zaman. Jemaah sekalian, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah ta'ala kita akan mempelajari tata cara umrah yang insyaallah ta'ala sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Umrah adalah ibadah yang sangat agung. Akan tetapi ibadah yang sangat agung ini, kalau kita tidak lakukan sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, maka menjadi sia-sia. Makanya para ulama mengingatkan kita, setiap ibadah harus terpenuhi padanya dua syarat. Syarat yang pertama, kita lakukan ikhlas karena Allah semata-mata, yaitu semua ibadah kita murnikan hanya untuk Allah dan kita niatkan hanya karena Allah, serta kita menjauhi segala macam dosa kesyirikan, baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Inilah makna ikhlas. Ikhlas itu kita beribadah hanya kepada Allah. Tidak boleh ada satu ibadah yang kita berikan kepada selain Allah. Dan kita niatkan ibadah kita hanya karena Allah semata, bukan karena ingin dipuji orang. Kalau ibadah kita karena ingin dipuji orang, itulah yang namanya riya. Maka percuma kita beribadah, tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Malah kita mendapatkan dosa besar, yaitu dosa syirik. Dan jemaah sekalian, ibadah haji dan umroh itu termasuk ibadah yang paling rentan, yang paling rawan terkena penyakit riya. Karena ibadah ini kita lakukan terang-terangan, beda dengan sholat tahajud. Mungkin hanya kita sendiri yang tahu, tidak ada orang lain yang tahu. Kita menghadap Allah sendirian. Tapi kalau ibadah haji dan umrah, banyak orang tahu. Maka kita harus lebih berusaha lagi untuk menjaga niat kita. Jangan sampai kita beribadah ada terbetik sedikit keinginan, sedikit saja, agar supaya dipuji orang, agar supaya dikatakan dia orang soleh, dia orang yang berkorban harta untuk pergi haji atau pergi umroh. Itu kan pujian-pujian. Maka hati-hati. Saat itu
ibadah kita menjadi rusak. Gak ada gunanya kita sudah keluar uang banyak, begitu pula tenaga yang tidak sedikit, waktu yang cukup lama, ya, minimal 9 hari, malah hanya dapat dosa karena ria, karena ingin dipuji orang. Ria itu termasuk syirik. Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, maka terhapuslah amalanmu. Jadi jemaah sekalian, ini syarat ibadah yang pertama. Hendaklah kita bersihkan diri dari segala macam bentuk kesyirikan, baik itu syirik besar maupun syirik kecil, karena itu akan merusak amal ibadah kita. Oleh karena itu juga telah kita bagikan, atau sudah dibagikan belum tadi bukunya? Belum Pak, ya Bang. Insya Allah nanti kita bagikan buku. Ada buku 25 dosa syirik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi panduan untuk kita jauhi dosa-dosa syirik tersebut, karena itu adalah perusak ibadah. Contoh jemaah sekalian, ada orang pergi haji, pergi umroh, itu masih percaya jimat. Bahkan ada yang bawa gunting, mau gunting kiswah Ka'bah untuk dijadikan jimat. Akhirnya hasilnya apa? Masuk penjara, nggak bisa pulang, ditangkap polisi. Ini termasuk syirik, percaya kepada jimat. Rasulullah SAW bersabda, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa menggunakan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Ya bagikan aja, tapi jangan dulu baca sekarang ya, karena pelajaran kita manasik umroh. Nanti dibaca di rumah saja. Jadi jemaah sekalian, ini syarat yang pertama, mengikhlaskan ibadah kita, menjauhi semua dosa syirik, agar ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian syarat yang kedua, ibadah itu harus ittiba, harus meneladani Rasulullah SAW. Walaupun kita sudah ikhlas, tapi ibadah kita tidak meneladani Rasulullah SAW, itu juga percuma, ibadah kita tertolak. Walaupun kita sudah berkorban uang yang tidak sedikit, korban waktu, korban tenaga, tapi ibadah kita tidak mencontoh Rasulullah SAW, maka ibadah kita juga tertolak. Sebagaimana beliau telah menegaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Oleh karena itu, insya Allah pada kesempatan ini kita akan mempelajari ringkasan manasik umroh, insya Allah sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Baik, jemaah sekalian, kita mulai saja. Dan ini kita gunakan buku panduan yang telah dibagikan oleh Al-Multazam. Mungkin yang punya buku silahkan dipegang. Ini dimulai dari halaman yang ke-6, halaman ke-6. Dimulai dari persiapan sebelum kita berangkat. Bisa mengerti? Iya. Nggak ada sekarang, belum ada. Jadi jemaah sekalian, ada petunjuk bagi kita sebelum kita berangkat umroh atau berangkat safar. Ini sebenarnya doa umum. Setiap kita melakukan safar, maka ada bacaan yang diajarkan Rasulullah SAW untuk keluarga kita, yaitu Astaudi'akumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu
Aku titipkan kalian kepada Allah yang tidak akan hilang titipan kita kepada Allah, atau tidak akan sia-sia apabila kita menitipkan sesuatu kepada Allah. Jadi ini adalah doa kita untuk keluarga kita sebelum kita berangkat melakukan safar. Namun ini sifatnya umum, baik safar umroh atau safar yang lainnya. Kemudian jangan lupa membaca doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwwata illa billah. Dan yang punya buku halaman 6 ini ada kurang satu huruf. Ini mohon maaf, buku baru saya lihat ada beberapa kekurangan dalam cetakan. Illa billah itu ada kekurangan satu huruf. Setelah ba harusnya ada alif. Yang punya buku bisa tambahkan sendiri dengan polpen. Ada polpen apa? Bisa ditambahkan sendiri. Kekurangan huruf di huruf terakhir illa billah. Setelah bi harusnya ada alif di situ. Iya. Ini doa keluar rumah juga berlaku umum. Juga berlaku umum. Kapan saja kita keluar rumah, bahkan tidak harus safar. Keluar rumah untuk pergi bekerja, baca doa ini. Kemudian juga ada doa safar yang diajarkan Rasulullah SAW, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bertakbir 3 kali. Kemudian subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa qwi anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Artinya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, bertakbir 3 kali. Kemudian Maha Suci Rabb yang telah menundukkan kendaraan ini untuk kita, sedang sebelumnya kita tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kita akan kembali hanya kepada Rabb kita. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kebaikan dan takwa dalam perjalanan ini. Kami juga memohon amalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami. Dekatkanlah jaraknya bagi kami. Ya Allah, Engkaulah pendampingku dalam perjalanan, dan Engkaulah yang mengurusi keluargaku. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesulitan dalam perjalanan, pemandangan yang menyedihkan, serta kepulangan yang buruk pada harta dan keluarga. Jemaah sekalian, bacalah doa ini setiap kita melakukan safar, yaitu saat kita sudah naik kendaraan, maka bacalah doa ini. Dan ini juga doa yang bersifat umum untuk semua perjalanan, tidak khusus umrah. Ya. Di sini ada pelajaran penting yang bisa kita petik, bahwasanya kita bisa selamat dan kita bisa mendapatkan kebaikan dalam setiap perjalanan itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berdoa kepada Allah dan bergantung hati kepada Allah, dan juga bertakwa selama melakukan perjalanan. Ini sangat penting sekali. Terutama perjalanan haji dan umrah, harus perjalanan yang bertakwa. Maksudnya kita selama perjalanan berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan jemaah sekalian, ini diantara definisi haji yang mabrur atau umroh yang diterima oleh Allah, umroh yang baik. Para ulama menjelaskan, haji yang mabrur atau umroh yang diterima oleh Allah apabila selama perjalanan haji dan umroh itu kita senantiasa bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena
dalam perjalanan itu jamaah sekalian, mungkin kita akan menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Begitu pula godaan-godaan. Terkadang di perjalanan ada orang bikin emosi. Terkadang di perjalanan ada hal-hal yang menjerumuskan kita kepada maksiat. Apakah maksiat pandangan mata, maksiat hati, dan lain-lain. Maka kita harus lebih berhati-hati. Karena ini perjalanan ibadah. Namun semua perjalanan kita, hendaklah kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita tidak akan selamat dan kita tidak bisa meraih kebaikan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian jemaah sekalian, setelah kita tiba di miqat, apa yang kita lakukan? Yaitu kita dianjurkan mandi seperti mandi junub. Begitu pula wanita, baik wanita yang sedang suci atau sedang haid atau nifas, juga sama dianjurkan untuk mandi. Sama. Jadi wanita yang haid tidak menghalanginya melakukan umrah, kecuali tawaf. Tawafnya ditunda sampai suci. Tapi amalan-amalan lain bisa dia kerjakan. Semua amalan bisa dia kerjakan. Nanti kalau sudah suci baru tawaf. Ya. Ini ada muncul di situ? Ada ya? Nggak ada, Ustaz? Baik. Di sini juga dikatakan dianjurkan sebelum mandi ihram, hendaknya bagi laki-laki dan perempuan untuk membersihkan diri, menggunting kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan. Bagi laki-laki merapikan kumisnya. Adapun jenggot tidak boleh dipotong atau dicukur. Jemaah sekalian, ini sebenarnya bukan amalan ihram. Hanya saja kalau sudah ihram, ini nggak boleh lagi kita lakukan. Makanya kalau kita perlu potong kuku, maka dipotong sebelum ihram. Dipotong sebelum ihram. Kalau perlu. Kalau nggak perlu ya tidak apa-apa. Iya. Begitu pula mencabut bulu ketiak. Ini sunnah secara umum. Tidak khusus untuk menghadapi umroh. Tapi ini sunnah secara umum. Hanya saja kalau kita sudah mulai ihram, ini terlarang. Makanya kita kalau perlu dicabut atau dicukur, maka lakukan sebelum ihram. Baik. Kemudian memakai pakaian ihram. Jemaah sekalian, sebelumnya di sini dikatakan tiba di miqat. Mungkin ada jemaah di kita yang tanggal 5 itu kita langsung ke Makkah. Jadi dari Jeddah langsung ke Makkah. Sehingga mungkin sulit kita mandi di pesawat karena mikotnya nanti dilewati di pesawat. Jadi kalau mau mandi dari rumah itu boleh, tidak mengapa. Hanya saja mulai berihram itu nanti di satu tempat yang namanya Yalamlam. Karena kita dari Jeddah langsung ke Makkah. Beda kalau kita ke Madinah terlebih dahulu, maka mikot kita adalah Dzul Hulaifah yang kita lewati dengan bis. Tapi yang keberangkatan 5 Maret itu langsung ke Makkah. Begitu Pak ya? Langsung ke Makkah ya? Oh begitu ya, baik. Nah, ya hanya saja di sini kita katakan mandi itu mungkin agak sulit di pesawat, maka boleh mandi dari rumah. Iya. Kemudian menggunakan pakaian ihram. Pakaian ihram itu bagi laki-laki ada 2 lembar kain yang lebih afdol berwarna putih, tapi tidak harus putih, itu lebih afdol. 2 lembar kain. Jadi nggak ada pakaian lain selain itu. Jadi mohon maaf, tidak menggunakan celana dalam, tidak pula kaos dalam. Jadi nggak ada pakaian lain selain itu.
Satunya dipakai untuk bagian bawah, satunya bagian atas. Karena tidak ada pakaian dalam, jadi diikat kuat-kuat. Jangan sampai lepas ya. Adapun bagi wanita, tidak ada pakaian khusus untuk ihram, tapi menggunakan pakaian yang biasa dipakai, yang sesuai dengan syariat. Menggunakan jilbab sesuai dengan syariat. Iya. Kecuali bagi ibu-ibu yang menggunakan cadar dan kaos tangan, ini selama ihram untuk umroh atau haji tidak boleh menggunakan cadar atau kaos tangan. Lalu bagaimana menutupi wajah dan tangannya? Ditutupi dengan jilbab. Ditutupi dengan jilbab. Jadi tanpa menggunakan kain khusus untuk cadar. Begitu pula kaos tangan. Iya. Jadi ditutupi dengan jilbabnya. Kemudian disebutkan di sini memakai wangi-wangian. Tetapi wangi-wangian ini digunakan sebelum ihram. Sebelum ihram. Dan jangan kena pakaian ihram. Jangan pula kena anggota tubuh yang nanti anggota tubuh itu akan kena pakaian ihram. Karena ini termasuk larangan di dalam ihram. Termasuk dilarang menggunakan wangi-wangian. Jadi wangi-wangian ini sebelum ihram. Karena kalau sudah ihram, maka tidak boleh lagi menggunakan wangi-wangian. Baik. Nah, di sini juga dikatakan boleh memakai pakaian ihram dari rumah. Jika Anda berangkat umroh dengan menggunakan pesawat terbang, maka Anda boleh mandi dan berpakaian ihram sejak dari rumah demi memudahkan Anda dalam perjalanan, sehingga dapat berihram umroh, niat umroh di atas pesawat. Ketika tepat berada di atas mikot atau berada di tempat yang sejajar dengan mikot. Informasi tentang letak mikot dapat diperoleh dari awak pesawat. Iya. Saya mungkin baru pertama ini kan umroh langsung ke Makkah. Biasanya ke Madinah dulu. Ya, mudah-mudahan ada pengumuman. Ya. Tenang aja nanti diumumkan ya, insyaallah. Ya. Jadi ketika pesawat kita sudah berada di wilayah mikot. Jadi mikot itu adalah tempat di mana kita mulai niat berihram. Nah, kalau kita lewati dengan pesawat dari Jeddah, kita akan langsung ke mana? Ke Makkah. Maka itu tempat namanya Yalamlam, itu masih di wilayah Yaman. Maka kita berihram dari situ. Ada sebagian kaum muslimin, mereka berihram sudah sampai di Jeddah. Jadi mereka belum pakai baju ihram, belum pula niat ihram. Mereka masuk di Jeddah, belum pakai baju ihram. Ini jemaah sekalian, termasuk pelanggaran. Kalau ada orang yang melakukannya, maka dia harus menyembelih seekor kambing khusus dibagikan untuk fuqara di Makkah. Jadi itu dendanya yang harus dia bayarkan. Ya, jadi yang sampai seperti itu, kita sudah pakai pakaian ihram di pesawat. Ya. Tepat berada di Yalamlam itu, kita sudah menggunakan pakaian ihram sebelum melewati tempat tersebut. Ya. Sebelum naik pesawat boleh, tidak masalah kita gunakan, tapi kita niatkan untuk mulai berihram nanti tepat berada di Yalamlam tersebut. Namun pakaiannya sudah bisa kita gunakan walaupun sebelum naik pesawat. Iya. Kemudian yang berikutnya, membaca talbiyah ihram. Jadi ini yang kita baca apabila kita sudah sampai di mikot.
maka ini yang kita baca. Talbiyah untuk umrah. Kalau kita sudah baca talbiyah ini, maka kita masuk ke dalam ihram. Apa yang kita baca? Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Artinya, ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk melakukan umrah. Boleh kita tambahkan dengan doa, Allahumma hadhihi umratun la riya'a wala sum'ata. Ya Allah, inilah ibadah umrahku yang tidak ada riya padanya, tidak pula ada sum'ah. Riya itu artinya ingin dilihat orang dan dipuji orang. Sedangkan sum'ah ingin didengar orang kemudian dipuji orang. Iya. Jadi ini yang kita baca. Kita baca disertai dengan niat untuk mulai melakukan ihram umrah. Iya. Setelah itu kita kemudian memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi setelah masuk ke mikot itu sampai perjalanan seterusnya kita perbanyak ucapan ini, talbiyah. Dan dianjurkan bagi laki-laki membacanya dengan keras. Tapi keras nggak sampai teriak-teriak. Hanya cukup bisa didengarkan oleh kita dan orang-orang di sekitar kita. Iya. Adapun bagi wanita tidak dianjurkan untuk dikeraskan. Kemudian, karena ini sudah ihram, maka kita harus menjauhi semua larangan-larangan ihram. Semua larangan-larangan ihram itu harus kita hindari. Apa saja larangan ihram? Di antaranya tidak boleh berhubungan suami istri. Jadi yang suami istri nanti mungkin teknisnya kita dari Jeddah kan nggak langsung ke Masjidil Haram, tapi mampir dulu di hotel. Nah, jangan berhubungan ya. Itu dilarang. Ya, sabar sedikit. Ini kan nggak lama ihram. Bahkan juga tidak boleh sekedar bercumbu. Seperti mencium, memandang dengan syahwat, nggak boleh. Bermesraan tidak boleh. Ini dilarang dalam ihram. Begitu pula tidak boleh motong rambut atau mencukur rambut. Dilarang selama masa ihram. Juga tidak boleh motong kuku. Juga tidak boleh melakukan akad nikah atau menikahkan orang lain. Dua-duanya tidak boleh. Ada yang rombongan mau nikah rencananya? Jadi sabar ya. Setelah ihram selesai, kan gak lama, paling hanya beberapa jam. Setelah itu selesai, baru kita nikah. Bahkan tidak boleh meminang atau meminangkan orang lain untuk orang lain. Tidak boleh selama ihram. Kemudian juga tidak boleh membunuh hewan. Dan ini bahkan dilarang walaupun tidak sedang ihram. Juga sekedar menakut-nakuti hewan-hewan di tanah haram itu juga tidak boleh. Seperti banyak kita lihat merpati-merpati, itu jangan kita takut-takuti, jangan kita usir, jangan kita kagetin mereka kemudian mereka lari. Tapi kita kasih makan mereka. Ini tidak boleh, dilarang di tanah haram. Kemudian juga tidak boleh menggunakan minyak wangi atau parfum, baik di badan maupun di pakaian, kalau sudah ihram. Namun tadi, sudah kita jelaskan tadi, bagi laki-laki dianjurkan menggunakan sebelum ihram. Tapi ingat ya, jangan kena di pakaian, jangan pula kena di anggota tubuh yang nanti kena pakaian. Makanya baju ihram itu nggak boleh dicuci dengan sabun yang mengandung parfum, sabun yang mengandung wangi-wangian, itu nggak boleh. Iya. Kemudian juga termasuk yang dilarang selama ihram adalah
menggunakan pakaian yang membentuk tubuh. Walaupun, maaf, celana dalam. Bagi laki-laki maksudnya. Perempuan tidak masalah. Bagi laki-laki. Kaos dalam, celana dalam tidak boleh. Atau celana pendek tidak boleh. Jadi yang dipakai hanya 2 baju tadi. Iya. Jadi tidak boleh menggunakan pakaian yang membentuk tubuh. Kalau ada jahitan tidak masalah. Yang penting jangan membentuk tubuh. Para ulama mengatakan pakaian yang berjahit maksudnya pakaian yang membentuk tubuh. Jadi bukan maksudnya pakaian ihram itu nggak boleh dijahit. Boleh, tidak masalah. Yang penting jangan membentuk tubuh kita. Seperti jadi celana atau jadi gamis, itu yang tidak boleh. Begitu pula, tidak boleh menggunakan penutup kepala yang menempel seperti peci atau sorban, nggak boleh. Jadi bapak-bapak tidak boleh pakai peci selama masa ihram. Iya. Kalau pakai payung panas tidak apa-apa, boleh. Kemudian bagi wanita termasuk larangan ihram adalah menggunakan cadar dan sarung tangan. Tadi sudah kita sampaikan, menutup wajah bagi ibu-ibu yang pakai cadar itu dengan jilbabnya. Iya. Tidak boleh menggunakan cadar. Begitu pula jemaah sekalian, selama masa ihram ini, perbuatan maksiat, begitu pula perbuatan bermusuh-musuhan, berbantah-bantahan, ini lebih terlarang lagi. Jadi ini sudah terlarang, tapi dalam masa ihram itu menjadi lebih terlarang, lebih besar dosanya. Lebih besar dosanya. Makanya jemaah sekalian, hati-hati kita buka HP, kita lihat hal-hal yang tidak sepatutnya kita lihat. Ini di masa ihram lebih besar lagi dosanya. Dan juga di Makkah dan Madinah lebih besar lagi dosanya. Jadi ingatlah, kita ketika memasuki kota Makkah dan kota Madinah, ini 2 kota yang Allah muliakan. Makanya berbuat dosa di situ, dosanya lebih besar dibandingkan kita lakukan di negeri kita. Jadi hati-hati, harus kita lebih menjaga diri dari perbuatan dosa. Iya. Dan jemaah sekalian, seringkali kita terbawa emosi, mungkin karena capek perjalanan, banyak orang-orang di jalan yang bikin emosi, maka kita harus sabar. Saya ingatkan, kita harus sabar, jangan terbawa emosi. Iya. Kemudian juga dilarang berburu. Dan bahkan kita dilarang memakan daging buruan yang kita ikut berburu di dalamnya. Jadi hewan-hewan di tanah haram itu tidak boleh kita berburu. Baik. Jadi inilah larangan-larangan ihram. Kemudian berikutnya ada lafaz khusus bagi orang yang khawatir tidak bisa menyelesaikan amalan umrah. Ada tambahan lafaz khusus saat di miqat itu. Apa lafaznya? Allahumma mahalli haitsu habastani. Ya Allah, tempatku bertahallul adalah di mana Engkau menahanku. Ini dianjurkan dibaca. Ini dianjurkan dibaca kalau ada orang yang khawatir tidak bisa menyelesaikan amalannya. Ya misalkan khawatir sakit atau apapun, mungkin ada hambatan-hambatan yang bisa tiba-tiba muncul, maka hendaklah baca ini. Iya. Faidahnya, kalau kita baca ini, lafaz ini, maka walaupun belum selesai amalan, kita bisa tahallul, kita bisa lepas dari ihram kita kalau kita mengucapkan ini. Baik. Berikutnya dikatakan di sini, tidak ada sholat sunnah khusus dalam rangka ihram, tetapi ada sholat sunnah yang bersifat umum. Yang misalkan kalau kita ihram di mana, di Dzulhulaifah, kita bisa sholat sunnah wudhu. Iya, tapi karena kita ihram di pesawat, ya bisa juga kita sholat sunnah wudhu.
Iya, sambil duduk di pesawat atau di musola. Kemudian dianjurkan memperbanyak talbiyah, diulang-ulang bacaan ini, mulai dari miqat sampai Masjidil Haram. Baca terus, perbanyak bacaan ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jemaah sekalian, saya ingin mengingatkan, setiap bacaan zikir kita janganlah hanya dibaca di lisan, tetapi harus kita pahami maknanya. Dan saat membacanya, hati kita harus hadir. Hati kita harus hadir. Jangan hanya baca di lisan, hati memikirkan yang lain. Kita ikut hadir membaca, hati kita ikut. Ini luar biasa. Makna talbiyah ini, kalau kita renungkan baik-baik, ini mengandung tauhid, pengagungan kepada Allah. Labbaika Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaika la syarika laka labbaik. Aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu. Makanya jemaah sekalian, orang yang mengucapkan zikir ini, kalau dia masih berbuat syirik, gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Ini zikir tauhid, membersihkan diri kita dari segala macam dosa kesyirikan. La syarika laka labbaik. Tidak ada sekutu bagimu. Kemudian pengagungan kepada Allah. Innal hamda, sesungguhnya segala puji yang pantas dipuji, yang tidak mengandung kekurangan sedikit pun, pemilik segala kesempurnaan. Itu arti alhamdu. Allah pemilik segala kesempurnaan, tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Wa nikmata, begitu pula segala nikmat, laka, itu datang darimu. Allah yang memberikan segala nikmat untuk kita. Wal mulka, begitu pula kekuasaan. Allah penguasa segala sesuatu. Tidak ada makhluk pun yang bisa keluar dari bawah kekuasaan Allah. Karena Allah penguasa segala sesuatu, maka segala sesuatu yang terjadi harus dengan izin Allah. Kalau Allah menghendaki terjadi, maka terjadi. Kalau tidak, maka tidak. Jadi ini harus kita hadirkan dalam hati ketika kita membaca ini. La syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. Artinya, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Sebagaimana tidak ada penguasa secara hakiki kecuali Allah. Tidak ada pencipta dan pengatur alam ini kecuali Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Maka hanya Allah yang berhak disembah. Makna-makna ini jemaah sekalian harus kita hadirkan dalam hati kita saat kita membacanya. Barulah zikir itu akan memberikan pengaruh bagi hidup kita. Kalau cuma dibaca-baca saja nggak ngerti artinya, maka itu zikir yang masih sangat kurang. Baik. Kemudian juga ditegaskan di sini dianjurkan mengeraskan bacaan talbiyah ini. Dan juga jemaah sekalian, boleh kita selingi dengan bacaan zikir yang lain, seperti Allahu Akbar, La ilaha illallah. Tapi yang harus lebih banyak adalah talbiyah. Yang harus lebih banyak adalah talbiyah. Namun boleh kita selingi dengan bacaan lain. Ya. Kapan berhenti talbiyah ini? Saat kita sudah masuk ke Masjidil Haram, sudah sebentar lagi mau tawaf, jadi talbiyahnya di stop sampai di situ. Jadi mulai dari miqat sampai ke Masjidil Haram, sampai sesaat sebelum tawaf, barulah talbiyah berhenti. Iya. Kemudian boleh juga kita mampir untuk beristirahat. Ya, mungkin kita mampir dari bandara ke hotel dulu, bersiap-siap, mengamankan barang kita, beristirahat sejenak, baru kita pergi ke Masjidil Haram. Jadi gak langsung harus ke Masjidil Haram. Ya. Bahkan besok lusa pun boleh, tapi dengan syarat kita masih dalam keadaan ihram. Masih dalam keadaan ihram. Jadi selama, kalau kita mau tunda sampai 2 hari, ya 2 hari itu kita gak boleh berhubungan suami istri, gak boleh potong kuku, dan lain-lain. Baik.
Berikutnya, memasuki Masjidil Haram. Hendaklah kita pastikan bahwa kita sudah bersuci sebelum masuk ke Masjidil Haram, baik dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Pastikan kita sudah bersuci. Ya. Kemudian, hendaklah kita masuk dengan mendahulukan kaki kanan, lalu membaca doa, yaitu doa masuk masjid. Dan ini doa umum, berlaku bagi Masjidil Haram maupun masjid yang lain. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Jemaah sekalian, saya ingatkan lagi, sama dengan zikir, membaca doa juga harus disertai dengan kehadiran hati dan paham apa yang kita baca. Bismillah dengan menyebut nama Allah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Ini doa umum, berlaku untuk Masjidil Haram maupun masjid yang lain. Kemudian ada lagi tambahan doanya. Kalau mau ditambah lebih afdal, yaitu A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Artinya, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dan dengan wajahnya yang Maha Mulia dan dengan kekuasaannya yang sejak dahulu dari syaitan yang terkutuk. Kemudian jemaah sekalian, saat kita melihat Ka'bah, ada doa khusus yang dibaca oleh para sahabat. Kan kita masuk Masjidil Haram, kita berjalan sampai akhirnya kita bisa melihat Ka'bah. Maka saat kita melihat Ka'bah, kita dianjurkan berhenti sejenak, mengangkat tangan, atau sambil jalan juga tidak apa-apa, mengangkat tangan, kemudian berdoa. Ada doa yang dibaca para sahabat. Ini cuman cetakannya kurang ini. Nanti ditambahkan sendiri. Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayyina rabbana bis salam. Jadi ada kekurangan Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu tambahkan sendiri, Pak. Itu cetakan Bapak ada kekurangan enggak? Kurang ya? Kalau ada pulpen tambahkan aja langsung biar enggak kelupaan. Jadi ada kekurangan di situ. Mungkin saat proses pencetakan tidak dikontrol lagi. Jadi tambahannya wa minkas salam wa hayyina rabbana bis salam. Ya. Mudah-mudahan bisa diperbaiki. Kalau perlu diperbaiki sebelum jamaah berangkat, bukunya diganti ya. Mana bisa Pak ya? Hah? Diusahakan lah. Artinya, ya Allah, Engkau yang maha sejahtera, dan dari Engkau pula kesejahteraan. Maka hidupkanlah kami, wahai Rabb kami, dalam kesejahteraan atau dalam keselamatan. Ya. Kemudian kita langsung mulai tawaf. Jadi nggak perlu sholat tahiyatul masjid. Tawaf itu adalah pengganti tahiyatul masjid. Kalau kita mau tawaf, maka langsung kita tawaf. Kalau kita nggak tawaf, maka kita sholat tahiyatul masjid. Ya. Insya Allah kita akan bahas tawaf. Namun sebelum itu mungkin kita ngopi-ngopi dulu. Kita break dulu sampai di sini. Silahkan yang mau ngopi silahkan. Barakallahu fikum. Jemaah sekalian, umroh itu sebenarnya mudah sekali. Amalannya hanya 4, itu saja.
Pertama ihram di miqat, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul. Sudah selesai. Jadi ihram di miqat dan lain-lain sudah selesai. Sekarang kita masuk tawaf. Ketika kita masuk Masjidil Haram, kita langsung menuju ke Ka'bah untuk melakukan tawaf. Maka bagian Ka'bah yang kita cari pertama sekali adalah yang terdapat padanya Hajarul Aswad. Dan itu bisa kita pastikan dengan melihat di sebelah kanannya ada neon berwarna hijau. Jadi untuk pastikan posisi Hajarul Aswad, di samping kita sudah tahu bentuknya kan, juga di sebelah kanan. Untuk pastikan kita sudah sejajar dengan Hajarul Aswad, maka lihat di sebelah kanan kita, di dinding masjid itu ada neon berwarna hijau. Itu sebelah kanannya. Maka kita mulai tawaf, dimulai dari Hajarul Aswad. Nah jemaah sekalian, sebelum mulai tawaf, maka hendaklah kaum laki-laki melakukan ittiba. Yaitu kain ihram yang bagian atasnya, yang tadinya menutupi bahu kanan, itu dibuka dan ditaruh di bawah ketiak. Insya Allah nanti akan kita contohkan. Ini kita pelajari dulu teori-teorinya. Jadi ini yang dilakukan oleh kaum laki-laki, ittiba. Tadinya bahu tertutup. Di pesawat jangan dulu dibuka. Dibukanya nanti sesaat sebelum tawaf. Sebelum itu jangan dulu dibuka. Nanti setelah tawaf itu langsung ditutup lagi. Jangan dibiarkan terbuka. Iya. Jadi yang terbuka hanya pundak kanan. Kainnya ditaruh di bawah ketiak. Adapun pundak kiri atau bahu kiri tetap tertutup. Ini yang dilakukan oleh laki-laki. Adapun bagi wanita tidak ada perubahan. Tetap saja pakaiannya. Iya. Kemudian apa yang kita lakukan setelah itu? Kita menuju Al-Hajarul Aswad. Lalu kita usap dengan tangan kanan. Kemudian kita cium. Ciumnya nggak usah bersuara. Nggak sama seperti mencium istri ya. Beda. Tanpa ada suara. Tanpa terdengar apa-apa. Cium begitu saja. Iya. Kalau nggak bisa mencium, hanya bisa mengusap, maka usap saja, lalu kita cium tangan kita. Kita cium tangan kita yang kita gunakan untuk mengusapnya. Iya. Kalau nggak bisa mengusap juga, mencium nggak bisa, mengusap juga nggak bisa, maka cukup berisyarat, yaitu mengangkat tangan kita berisyarat ke arah Hajarul Aswad tersebut. Iya. Lalu apa yang kita baca saat mengucap dan menciumnya? Yang kita baca adalah takbir Allahu Akbar atau Bismillahi Allahu Akbar. Ini yang kita baca saat mengusap dan mencium Hajarul Aswad. Allahu Akbar atau Bismillahi Allahu Akbar. Iya. Kemudian di sini juga diingatkan, jangan sampai demi mencium Hajarul Aswad kita berdesak-desakan, mendorong orang, menyakiti orang. Ini tidak boleh, karena ini hukumnya haram.
Melakukan yang haram berarti meninggalkan yang wajib. Meninggalkan yang wajib demi untuk melakukan yang sunnah. Maka itu tidak dibolehkan. Iya. Jadi tidak boleh kita menyakiti kaum muslimin selama melakukan ibadah-ibadah ini. Kalau kelihatannya padat, sulit kita mendekat ke Hajarul Aswad, maka jangan memaksakan diri. Cukup kita berisyarat kepadanya. Kemudian setelah itu kita mulai tawaf, mengelilingi Ka'bah. Pastikan Ka'bah ada di sebelah kiri kita. Kalau Ka'bah di sebelah kanan berarti salah arah itu. Pastikan Ka'bah ada di sebelah kiri kita. Terus kita berjalan. Kemudian bagi kaum laki-laki dianjurkan untuk melakukan ar-ramal, yaitu berlari-lari kecil. Berlari-lari kecil di 3 putaran pertama. Di 3 putaran pertama itu bagi kaum laki-laki dianjurkan berlari-lari kecil dengan mendekatkan langkah. Jadi langkahnya jangan terlalu dipanjang-panjangkan, tapi dekat-dekat saja. Ini bagi kaum laki-laki. Bagi kaum wanita berjalan seperti biasa. Iya. Kemudian apa yang kita baca selama mengelilingi Ka'bah itu? Jawabannya tidak ada bacaan khusus. Jadi kita boleh baca zikir apa saja, bebas. Boleh baca zikir apa saja, itu bebas. Ya. Kecuali sampai di rukun Yamani. Ada gambarnya? Nggak ada ya? Baik. Ini dia Hajarul Aswad. Ini antara Hajarul Aswad sampai ke pintu. Ini tempat namanya Multazam. Kita juga dianjurkan kalau bisa menempelkan diri di sini dan berdoa. Jadi tempat yang sedikit ini itu namanya Multazam. Jadi kita tadi mulai dari sini, kemudian kita tawaf berputar ini. Sepanjang ini tidak ada bacaan khusus, bacaannya umum, baca apa saja. Ini terus sini, jangan masuk sini ya. Terus di sini, karena ini bagian dari Ka'bah. Terus tidak ada bacaan khusus. Nanti sampai di sini, inilah namanya rukun Yamani. Inilah namanya rukun Yamani. Nah jemaah sekalian, sampai di sini kita dianjurkan mengusapnya, menyentuhnya. Dan tidak ada bagian Ka'bah yang dianjurkan untuk disentuh kecuali 2 ini saja. Tapi tidak ada bacaan di sini. Tidak ada bacaan. Jadi dianjurkan disentuh saja. Kalau nggak bisa disentuh ya terus saja berjalan. Hanya saja mulai dari sini, terus sampai ke sini lagi, itu ada bacaan khusus, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi jalan yang singkat ini dari rukun Yamani sampai ke Hajarul Aswad, itulah bacaannya. Kalau sudah lewat ini, bacaannya menjadi umum lagi. Baca apa saja, zikir-zikir, sambil baca Quran juga tidak apa-apa. Membuka mushaf atau dengan hafalan tidak apa-apa. Baik, di sini juga ditekankan tidak disyariatkan mengusap 2 sudut Ka'bah dan dinding Ka'bah yang lain, karena tidak ada petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan di muka bumi ini
tidak ada tempat atau benda apapun yang dianjurkan untuk diusap kecuali Hajarul Aswad dan Rukun Yamani. Iya. Di sini juga disebutkan melakukan iltizam tadi, yaitu bersandar kita di dinding Ka'bah, di multazam, dan berdoa di situ. Dan ini bisa dilakukan kapan saja, bisa saat tawaf, mampir sebentar, bisa juga di lain waktu tanpa harus tawaf. Iya. Kemudian ditekankan juga di sini tidak ada bacaan zikir khusus, boleh zikir yang umum yang mudah kita baca seperti subhanallahi wa bihamdi atau subhanallahil azim, atau memperbanyak istighfar. Begitu pula bersalawat kepada Rasulullah SAW, membaca Al-Quran dan zikir-zikir yang lain, tidak masalah. Begitu pula berdoa boleh, kita banyak berdoa selama tawaf, baik doa untuk keperluan dunia maupun akhirat. Tentu yang lebih utama, yang lebih diperbanyak adalah untuk kepentingan akhirat kita. Iya. Kemudian jemaah sekalian, selesai putaran pertama, maka lakukan seperti yang kita lakukan sebelumnya tadi. Jadi kembali kita ke Hajarul Aswad, lakukan seperti yang pertama tadi. Kalau bisa diusap, kemudian dicium. Kalau tidak bisa, cukup berisyarat kepadanya. Dan bacaannya juga sama. Kita baca Allahu Akbar atau Bismillahi Allahu Akbar. Jadi lakukan seperti itu sampai 7 putaran. Lakukan seperti itu sampai 7 putaran, sama. Baik. Kemudian juga dijelaskan di sini, jika misalkan ketika sedang tawaf batal wudhu kita, maka lebih afdal kita segera berwudhu. Kemudian kita tinggal lanjutkan lagi. Kalau sudah 3 tawafnya, maka berarti tinggal lanjutkan yang keempat. Kalau sudah selesai 3, maka tinggal lanjutkan yang keempat. Jadi nggak harus mulai dari awal lagi. Kecuali kita pergi ngopi-ngopi dulu, baru balik lagi, itu mulai dari awal lagi. Kalau cuma sekedar untuk pergi berwudu, balik lagi, maka tidak perlu dari awal lagi, namun cukup dilanjutkan. Ya. Begitu pula kalau sudah masuk waktu sholat, kita boleh langsung ikut sholat. Sudah iqamah, langsung kita ikut sholat. Setelah sholat kita tinggal lanjutkan tawaf kita, tidak harus mulai dari awal lagi. Iya. Juga disebutkan di sini, kalau kita ragu ini sudah berapa putaran, 3 atau 4, kita nggak bisa pastikan 3 atau 4, maka ambillah jumlah yang terkecil, yaitu 3. Berarti kita anggap itu baru 3. Iya. Kemudian setelah selesai semuanya, apa yang kita lakukan setelah selesai tawaf? Kita pergi ke belakang makam Ibrahim. Belakang makam Ibrahim seperti di belakang tempat yang seperti sarang burung itu. Ya. Itulah namanya makam Ibrahim, yaitu tempat Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri saat membangun Ka'bah. Maka kita pergi ke arah belakangnya, lalu kita baca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat melakukan sholat. Lalu kita sholat di situ, sholat sunnah tawaf atau sholat sunnah setelah tawaf sebanyak 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Belakangnya itu maksudnya nggak harus di belakang persis, di belakangnya lagi, saf berikutnya, tidak masalah. Yang penting di arah belakangnya, bukan di depannya. Iya. Kecuali kalau kita lihat nampaknya sulit karena banyak orang, maka kita boleh di tempat mana saja. Yang penting masih di Masjidil Haram. Jangan pulang ke hotel dulu. Yang penting masih di Masjidil Haram, kita bisa sholat di mana saja. Kalau kita lihat di belakang makam Ibrahim itu terlalu banyak orang, terlalu padat, maka kita cari tempat mana saja, tidak masalah. Yang penting masih di Masjidil Haram. Kemudian
saat sholat ini dianjurkan di rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Kafirun. Jadi Bapak Ibu hafalkan surat Al-Kafirun. Ini dianjurkan dibaca rakaat pertama. Rakaat yang kedua surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Ini nggak perlu saya suruh hafal lagi, sudah hafal semuanya. Al-Kafirun banyak yang lupa kan? Karena banyak mirip ayatnya. Jadi ini yang disunahkan untuk dibaca. Kemudian jemaah sekalian, setelah selesai sholat 2 rakaat ini, dianjurkan kita pergi minum zam-zam. Pergi ke tempat zam-zam, minum di situ. Dan ini luar biasa keutamaannya. Rasulullah SAW mengatakan, ma'u zam-zam lima syuribalahu. Jadi air zam-zam itu tergantung tujuan kita meminumnya. Orang yang minum ingin cerdas, maka insya Allah dia menjadi cerdas. Ingin sehat, dia menjadi sehat. Ya, jadi niatkan itu saat meminum zam-zam. Ya. Dan juga dianjurkan disiramkan ke kepala sedikit sambil berdoa, seperti doa yang dibaca Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, dan kesembuhan dari segala penyakit. Jadi ini juga dianjurkan dituangkan sedikit ke kepala lalu berdoa. Iya. Jemaah sekalian, tadi lupa saya ingatkan bagi bapak-bapak, setelah tawaf tadi jangan lupa pundak kanannya langsung ditutup lagi sebelum melakukan sholat. Sebelum melakukan sholat 2 rakaat. Kemudian setelah minum zam-zam, kita bersiap menuju sa'i, menuju safa, untuk melakukan sa'i. Iya. Tapi dianjurkan kalau memungkinkan sebelum ke sana, setelah minum zam-zam, kembali dulu ke Hajarul Aswad untuk mengusapnya dan menciumnya. Kalau nggak bisa kembali ke sana, ke Hajarul Aswad, tidak dianjurkan untuk berdesak-desakan sehingga kita bisa mencapai Hajarul Aswad. Maka cukup kita memberi isyarat. Cukup memberi isyarat dari jauh dan membaca Allahu Akbar atau Bismillahi Allahu Akbar. Iya. Setelah itu langsung kita bersiap menuju ke Safa untuk melakukan sa'i. Jadi kita langsung pergi ke Safa untuk melakukan sa'i. Sebelum sampai di Safa, sudah dekat ke Safa, apa yang kita baca? Disebutkan di sini bacaan Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Boleh juga lebih singkat. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, sampai di situ. Kemudian abda'u bima bada Allahu bihi. Abda'u bima bada Allahu bihi. Artinya aku mulai dengan apa yang Allah mulai darinya, yaitu Allah sebutkan Safa terlebih dahulu, maka kita mulai dari Safa. Baik. Jadi ini yang kita baca. Kemudian jemaah sekalian, setelah sampai di Safa, apa yang kita lakukan? Kita akan melakukan sa'i. Yang sebelumnya dijelaskan dulu di sini. Hitungan putaran pertama dalam sa'i itu
adalah dari Sofa ke Marwah. Itu sudah dianggap satu putaran. Dari Marwah ke Sofa lagi menjadi 2. Sampai 7. Maka yang ke-7 akan berakhir di Marwah. Kalau kita masih di Sofa, itu 2 kemungkinan. Masih 6 atau sudah 8. Kalau kita merasa ini kayaknya sudah 7, tapi kita posisinya di Sofa, berarti itu belum 7 atau sudah kelewatan. Ya. Jadi dia pasti akan berakhir di Marwah. Ya. Jadi dia tidak seperti tawaf. Kalau tawaf dari Hajarul Aswad sampai ke Hajarul Aswad itu dihitung satu putaran. Namun untuk sa'i dari Sofa ke Marwah itu satu putaran, dari Marwah ke Sofa menjadi 2 putaran. Baik. Lakukan seperti itu sampai 7. Nah jemaah sekalian, sebelum mulai berjalan dari Sofa ke Marwah, apa yang kita baca? Disunahkan kita membaca pertama takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian La ilaha illallah wahdah La syarikalah Lahul mulku wa lahul hamdu Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian La ilaha illallah wahdah La syarikalah Anjaza wa'dah Wa nasara abdah Wa hazamal ahzaba wahdah. Inilah bacaan saat di Sofa dan juga saat di Marwah. Bacanya berapa kali? 3 kali. Dan di sela-sela bacaan ini kita dianjurkan membaca doa sesuai kemauan kita, bebas. Jadi ini dibaca 3 kali, dan di sela-selanya baca doa sesuai kehendak kita, baik untuk kepentingan dunia maupun kepentingan akhirat. Ya. Setelah itu, setelah kita baca di Sofa, maka kita mulai pergi berjalan menuju ke Marwah. Kita mulai berjalan menuju ke Marwah. Dan jemaah sekalian, juga tidak ada zikir khusus antara Sofa dan Marwah. Antara Sofa dan Marwah tidak ada zikir khusus selama perjalanan. Kecuali ada sebuah doa diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Disebutkan ini, ketika jarak antara 2 warna hijau, maka membaca doa ini, Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Artinya, wahai Rabbku, ampunilah dan rahmatilah, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha pemurah. Ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tapi dari Rasulullah SAW tidak ada doa khusus, sehingga kita mau baca doa apa saja tidak masalah, boleh. Berzikir juga boleh. Jadi sama dengan ketika tawaf tadi, tidak ada doa khusus, kita boleh membaca doa apa saja. Iya. Kemudian dianjurkan bagi kaum laki-laki saat mencapai 2 tanda hijau, atau di antara tanda hijau itu yang ada di tempat sa'i antara Sofa dan Marwah, untuk berlari di situ. Untuk berlari sekuat-kuatnya dilakukan oleh kaum laki-laki. Adapun kaum wanita tetap berjalan biasa, tidak dianjurkan berlari. Kenapa wanita nggak dianjurkan berlari? Padahal dulu ketika melakukan itu kan ibunya Ismail berlari. Jadi disyariatkan berlari itu karena
ibunya Ismail berlari. Tapi hari ini yang disyariatkan bukan untuk wanita, tapi kaum laki-laki. Kenapa demikian? Karena beliau dulu berlari, beliau sendirian di situ, nggak ada laki-laki yang lihat. Jadi sekarang wanita tidak dianjurkan untuk berlari di situ karena banyak laki-laki yang nonton nantinya. Kemudian jemaah sekalian, sesampai di Marwah, bacaannya juga sama. Bacaannya juga sama seperti yang kita baca di Sofa tadi, sebanyak 3 kali. Di sela-sela 3 kali ini, sisipkan doa kita. Sisipkan doa kita, doa yang bersifat umum. Iya. Apa saja kita minta, boleh, silakan. Perbanyak doa. Dan ini diantara manfaat kita pergi perjalanan umroh ini. Bukan sekedar umrohnya, tapi kesempatan berdoa yang sangat banyak dan insya Allah lebih mustajab. Iya. Kemudian jemaah sekalian, terus seperti itu sampai akhirnya berakhir 7 putaran di Marwah. Ya, kemudian juga diingatkan di sini, saat di Sofa atau di Marwah, berdoanya tetap menghadap ke arah kiblat. Berdoanya tetap menghadap ke arah kiblat. Ya. Dan pada akhirnya 7 putaran berakhir di Marwah. Ya. Setelah itu apa yang kita lakukan? Kita akan melakukan bagian terakhir, yaitu tahallul, mencukur atau memendekkan rambut. Bagi laki-laki ada 2 pilihan. Mencukur rambut, yaitu mencukur semuanya sampai tidak tersisa satupun rambut, sampai pelontos. Dan itu lebih afdol sebanyak 3 kali lipat daripada sekedar memendekkan. Memendekkan pun, yang dipendekkan itu semua bagian rambut. Jadi kurang tepat yang dilakukan sebagian orang, mereka cuma ambil 2-3 helai rambut kemudian mereka potong. Seharusnya semua bagian rambut mereka potong, dipendekkan saja. Itu boleh. Namun yang lebih afdal dicukur semuanya, dipelontos. Itu lebih afdal sebanyak 3 kali lipat. Karena Rasulullah SAW mendoakan 3 kali untuk orang yang menggundul rambutnya dan hanya 1 kali untuk orang yang memotong rambutnya. Ini bagi laki-laki. Adapun bagi wanita, juga memotong semua ujung rambut hanya sepanjang seperti ruas jari. Salah satu ruas jari yang paling depan, misalkan seperti ini. Kurang lebih segini saja. Di mana dilakukan? Di kamar hotel, jangan dilakukan di situ. Kalau dilakukan di situ, seperti yang dilakukan sebagian orang, nanti auratnya terlihat. Dan juga memotori tempat itu. Itu kan juga dipakai sholat. Kalau sudah jamaah padat, itu juga dipakai sholat. Ya, jadi lakukan di hotel. Adapun bagi laki-laki, bisa dilakukan di salon-salon yang ada di sekitar situ. Ya. Walhamdulillah jamaah sekalian, ketika kita sudah tahallul, selesai sudah amalan umroh, maka selesai juga ihram kita sudah menjadi halal lagi, tidak lagi ihram. Semua yang tadinya dilarang semasa ihram sudah tidak terlarang. Inilah penjelasan singkat tentang ihram, dan kita punya grup WhatsApp, ada nomor saya di situ. Bapak Ibu kalau ada yang belum paham perlu ditanyakan, silahkan dikirimkan di WhatsApp.